pemirsa Banjarmasin Pos, kembali lagi bersama saya Yanti dan saat ini kita sedang berada di Desa Marindi, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Dan seperti yang bisa kita lihat di belakang kita ada air terjun. Ini adalah salah satu objek wisata yang cukup terkenal Pak ya di Desa Marindi ini. Dan kita udah didampingi bersama Sekretaris Desa Marindi Pak Sandi. Iya. Pak Sandi ini adalah sekretaris di Desa Marindi dan beliau akan menjelaskan mengenai keberadaan objek wisata air terjun atau Riam Pak ya? Riam Mambanin. Namanya Riam Mambanin. Nah Pak Sandi, ya Pak Sandi ya? Iya. Nah mungkin sejak kapan nih Pak air terjun ini mulai dibuka sebagai objek wisata dan kapan mulai masyarakat berdatangan atau pengunjung yang berdatangan ke sini Pak? Ya, pada awalnya itu tahun 2019. Baru Kebetulan Pak ya? ya 2019 itu awal 2019 itu masyarakat tiba-tiba berbondong-bondong lah ke sini. Pada waktu itu ini masih hutan asli, tidak tersentuh ya, tidak masih tersentuh. perawan. Iya, kebetulan para pengunjung itu melihat air terjun ini. Lalu inisiatif kepala desa waktu itu untuk melihat langsung juga ke sini. Oh, sebelumnya iya. kepala desa juga belum pernah ke sini Pak Iya, ya? pernah, cuma ibaratnya kurang tahu lah ibaratnya tempat ini ada Potensi air terjunnya. wisatanya ya. Nah, asalnya itu. Lalu merasa pengunjung itu makin viral lah di medsos itu. Nah, langsung tahun awal 2020 desa Mulai mengembangkan di sini berupa infrastrukturnya, berupa tempat-tempat yang seperti gazebo, semen menyemen ini supaya mempermudah akses di sini. Karena kemarin itu waktu pertama itu batu-batunya agak licin karena dulu di sini tumbuh-tumbuhan seperti bambu, tanaman-tanaman lain kan menutup batu ini, lalu licin. Oh, jadi ini berarti sudah pernah dibersihkan ya? Iya, pernah. Tahun 2019 sampai 2021 dibersihkan. Nah, kan tadi ada pengembangan penambahan infrastruktur itu berupa apa aja juga selain semen-semen, pembersihan? Iya. Dengan swadaya masyarakat juga membersihkan ini bergotong royong lah di Marindi RT 1, 2, dan 3 itu. Nah. Jadi semenjak itu supaya lebih berkembang lagi, desa membantu berupa pembangunan infrastrukturnya berupa gazebo ada. Tempat penunggu lah di sini. Ada pos ya, di depan ada pos. Jadi supaya tempat WC-nya, karena waktu para pengunjung itu datang bingung mau ganti pakaian di mana, mau BAB atau Nah, oleh karena itu desa berinisiatif berdasarkan usulan-usulan dari masyarakat supaya yang ini diperlukan. Nah, sehingga ibaratnya untuk ganti pakaian, untuk secukupnya lah. Akhirnya perlahan bertambah bertahap-tahap tadi Pak ya. Nah, ini kan masih terus ada wisatawan yang datang Pak ya. Ada rencana pengembangan nggak Pak? Kami ingin lah mengembangkan di sini ya, berupa kalau bisa misalnya produk asli lah dari desa ini, berupa ya mengembangkan masyarakatnya itu supaya ada produk olahan lah. Nah, itu jadi dijual, diproduksi, dipromosikan di sini supaya para pengunjung itu bukan cuma berwisata, tetapi untuk produk asli desa itu berkembang juga. Ada yang dibawa pulang juga. Iya, ada yang dibawa pulang. Nah, itu yang sedang kami pelajari lah, supaya nih ekonomi masyarakat itu berkembang. Iya, benar. Apa kalau produk aslinya Pak? Sementara ini produk aslinya itu adalah
Makanan-makanan kuliner lah. Di antaranya? Di antaranya ya kuliner biasa lah, seperti kalau misalnya masyarakat ada rombongan lah ke sini. Nah, datang ke sini kan perlu makan nih. Iya, benar. Jadi kami menyediakan untuk catering. Jadi menyediakan di sini. Jadi juga mengembangkan UMKM tadi iya, ya. UMKM-nya. Jadi kalau misalnya ada yang jaga, itu biaya parkirnya Rp5.000 satu motor. 5.000, iya. Nah, untuk sementara ini di tempat wisata ini juga belum bisa masuk mobil ya. Iya. Nah, itu sejauh ini apa solusinya, Pak? Mobil. Kan tidak bisa masuk mobil, apa ada Iya. ojek khusus untuk ke sini atau jalan kaki atau seperti apa? Di sini untuk yang misalnya tidak ada mobil ya, Tidak ada bisa, kan, di masuk luar itu ada biasanya ada yang ojek lah, Jasa ya, jasa antar jemput. Itu berapa untuk kalau misalnya kita mau nyewa jasanya ini berapa anggarannya? Tergantung kita, misalnya 10 atau 20.000 atau sampai 25.000 lah. Berarti dari sekitar 25.000-an Iya. ya, itu udah bolak-balik Pak ya. Iya, iya. Dan ditunggui. Oke. Pak Sandi, di wisata Ria Mambanin ini kan katanya bisa berkemah nih Pak. Nah, mungkin kayak gimana sih untuk sistem kemahnya? Apa ada tempat lain yang berkemah di sini atau seperti apa? Nah, untuk berkemah ada 2 tempat yang kami sediakan lah, yang berpotensi lah untuk apa nih, berkemah. Yang pertama di wilayah Ria Mambanin sendiri, di air terjunnya di air terjun ini, karena akses air dan lainnya itu bisa ya mudah lah. Nah, di situ untuk kemahnya itu gratis kalau yang di dekat dekat tempat wisatanya. Sedangkan yang kedua ada di puncak Ria Mambanin. Di pegunungannya ya? Di atas gunungnya. Itu pemandangannya yang terlihat kalau pagi itu sangat indah sekali. Nah, awan Pak? Iya, ada awannya. Desa? Iya. Dan terlihat kalau lampu-lampu lah waktu malam. Nah, pada awalnya itu di sana puncak Mambanin itu paling ramai lah masyarakat berkemah di sana. Nah, lalu di desa berdasarkan dengan seringnya masyarakat itu berkemah, lalu desa menyediakan tenda untuk berkemah. Ada jasa sewa tenda ya, jasa sewa perlengkapan kemah Pak ya. Iya. Apa aja yang disewakan Pak? Tendanya itu sama kompor? Enggak ada? Enggak. Tendanya aja, sama apa, hammock tuh ya tendanya lah. Hammock. Berapa biaya sewa tenda? Kalau yang di puncak itu 25.000. 24 jam ya? Ya, 24 jam. Kalau yang di dekat area Mambaninnya ini itu gratis. Ya, tendanya gratis. Gratis kalau yang di dekat sini. Tetapi ibaratnya tidak namanya apa nih? Bukannya tidak memungut, cuma seikhlasnya. Jadi kalau kita mau ngasih ya, ulun nyewa nih, ulun mau ngasih, nggak masalah ya. Iya. Oke. Nah, enak banget ya, di sini udah disediakan tenda kalau misalnya kita mau camping, ada yang bayar kalau misalnya kita ke puncak Mambaninnya ya. Tapi kalau di kawasan bawah atau air terjunnya Pak ya, itu disediakan lebih ke seikhlasnya dari si pengguna jasa. Nah, mungkin harapan dari objek wisata sendiri ini seperti apa Pak? Boleh dilihat. Harapan kami ya mudah-mudahan tempat wisata ini sebagai tempat utama kami lah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, selain dari infrastruktur yang lain gitu. Nah, jadi kami mengharap terus melestarikan alam supaya lebih lestari lagi lah. Oke, baik pemirsa Banjarmasin Post, itu tadi wawancara kita dengan Pak Sandi. Beliau udah menjelaskan bagaimana awal dibukanya Ria Mambanin ini dan rencana ke depan dari Ria Mambanin ini, apalagi Kabupaten Tabalong menjadi salah satu kabupaten yang akan menunjang keberadaan Ibu Kota Nusantara.
Dan terima kasih sudah mengikuti dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita hari ini. Sampai ketemu di lokasi berikutnya. See you.